Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita belajar tema 2, subtema 2, PB3 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran pagi ini, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks bacaan. Dan yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mari anak-anakku, kita ikuti pembelajaran di pagi ini. Ketika kerjasama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok, maka kita harus melakukan kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan. Di sini Ibu memiliki sebuah teks bacaan tentang pertempuran Ambarawa. Mari kita baca bersama-sama. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, anak-anakku, dari teks bacaan ini nanti kalian akan bisa membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana tentang pertempuran Ambarawa. Apa yang terjadi dalam pertempuran Ambarawa? Mungkin seperti itu, yaitu pertempuran antara pasukan sekutu dan NICA dengan Indonesia yang berada di Ambarawa. Dan seterusnya kalian bisa meneruskan sendiri dengan membuat sebuah pertanyaan, kemudian menjawabnya dengan menggunakan kalimat efektif. Dan kalian nanti tentunya akan mempelajari lebih lanjut tentang teks pertempuran Ambarawa tadi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Yang dilakukan yaitu dengan menggunakan taktik gelar supit urang atau pengempungan rangkap dari kedua sisi. Nah, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemudian di sini juga ada tentang pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kalian dapat mencarinya jawabannya pada bacaan yang telah kita pelajari yang bersama tadi ya, anak-anakku. Ada 6 pertanyaan. Nah, di sini intinya kamu nanti juga akan dapat menerapkan sikap-sikap
bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gotong royong atau ronda malam dan sebagainya. Nah, tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari. Di sini ibu memiliki sebuah bacaan tentang hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Mari kita amati bacaan berikut. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of South Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip oleh Telegraph tanggal 9 bulan 9. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Dengan membaca teks ini, kalian nanti dapat mempelajari tentang hewan-hewan lainnya untuk menyesuaikan diri. Nah, di sini ada hewan kamuflase, yaitu contohnya pada belalang sembah. Bagaimana belalang sembah menyesuaikan diri? Coba kita perhatikan, hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering dihinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Nah, makanya disebut hewan kamuflase. Contohnya adalah belalang sembah. Kemudian ada hewan mimikri. Contohnya adalah bunglon. Apakah yang dimaksud dengan mimikri? Kita perhatikan, bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Dan ada juga hewan autotomi yang artinya melepas bagian tubuh. Contohnya adalah hewan cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Hewan yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Dan di sini ada juga hewan yang menggulungkan diri. Contohnya adalah terenggiling dan lipan nantinya. Terenggiling merupakan penyesuaian diri dengan mengundukkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, nantinya akan banyak sekali contoh hewan-hewan yang ada di sekitar kita untuk melindungi dirinya. Di sini ada beberapa contoh hewan yang belum ada keterangannya. Nanti kalian akan mencari tahu bagaimana hewan-hewan berikut menyesuaikan diri. Yang pertama ada cumi-cumi. Nah, cumi-cumi itu menyesuaikan diri dengan mengeluarkan cairan seperti tinta hitam agar terhindar dari hewan lainnya ingin memangsanya. Ada hewan walang sangit, namanya aja walang sangit, maka penyesuaiannya diri
terhadap lingkungannya dengan mengeluarkan bau atau aroma yang menyengat dan tidak sedap untuk melindungi dirinya agar terhindar dari musuhnya. Kemudian ada hewan siput. Cara menyesuaikan diri yaitu dengan berlindung pada cangkangnya yang keras untuk melindungi dari musuh. Nah, anak-anakku, nanti kalian dapat menyimpulkan dari hewan-hewan tersebut yang kita pelajari di atas dengan diagram berikut. Di sini dengan judul cara hewan beradaptasi. Intinya dari hewan-hewan tersebut bagaimana cara beradaptasinya. Contohnya tadi yang pertama belalang sembah dengan menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Ada bunglon tadi menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai tempatnya dia berada. Cicak tadi dengan memutuskan ekornya, dan seterusnya. Kalian bisa melanjutkan sendiri untuk menarik sebuah kesimpulan dari cara hewan beradaptasi. Nah, anakku, sekian penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa.